Halo semuanya, kembali lagi di kuliah hukum dan hari ini saya akan membahas mengenai putusan serta merta ya. Kalau buat kalian yang sudah tahu apa itu putusan serta merta, itu ya memang itu sebuah hukum, sebuah putusan yang cukup aneh ya. Ketika sebuah putusan walaupun belum ingkrah tapi udah ada eksekusi, intinya seperti itu. Namun kadang-kadang itu memang harus dilakukan putusan serta merta itu. Jadi untuk menjaga salah satu tujuan dari adanya pengadilan, yaitu biaya murah, cepat, dan apa aja sih sebenarnya, peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu prinsip pengadilan. Oleh karena itu maka perlu ada namanya putusan serta merta. Jadi saya akan membahasnya mulai dari yang pertama dulu mengenai putusan serta merta dan pengertiannya. Jadi untuk putusan serta merta itu memang kadang-kadang dimintai oleh pihaknya dalam berperkara, karena tanpa adanya putusan yang ingkrah bisa melakukan eksekusi. Gimana ya kata-katanya, kok sulit. Bisa melakukan eksekusi itu kan enak, masih ada upaya hukum banding, kasasi, PK, verset, namun bisa melakukan eksekusi, ya kan. Nah, padahal kan pada prinsipnya eksekusi itu dilakukan ketika sebuah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, ya kan. Namun ketika putusan serta merta ini dilakukan oleh majelis hakim, maka eksekusi boleh dilakukan. Namun untuk putusan serta merta ini memang dikecualikan, yaitu hanya pokok-pokok perkara-perkara tertentu. Nanti juga akan saya sebutkan mengenai perkaranya apa saja. Untuk dasar hukumnya putusan serta merta ini banyak sekali. Untuk dasar hukumnya itu ada di pasal 191 RGB. Setelah itu ada instruksi Mahkamah Agung, karena ini berkaitan dengan prinsip pengadilan di Indonesia, biaya ringan, cepat, dan sederhana, ya kan. Jadi putusan serta merta ini juga diakui ya. Jadi untuk putusan serta merta sendiri untuk perkara-perkaranya yaitu yang pertama itu gugatan didasarkan pada bukti surat autentik yang tidak dibantah lagi kebenarannya. Jadi ketika ada gugatan dan salah satu buktinya itu ada akta autentik yang tidak bisa lagi dibantah kebenarannya, itu bisa melakukan yang disebut mengajukan putusan serta merta, bisa langsung eksekusi. Karena walaupun nanti diajukan upaya hukum misalnya banding kasasi, itu kan sudah mutlak sekali ya kalau ada akta autentik, ibaratnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Jadi ketika salah satu pihak mengakui adanya hutang dan jumlahnya sudah diakui kedua belah pihak dan masih masuk ke pengadilan, itu bisa diajukan putusan serta merta atau bisa langsung diajukan eksekusi tanpa menunggu perkara tersebut ingkrah. Dan yang ketiga yaitu gugatan tentang sewa menyewa rumah, gudang, dan lain sebagainya yang sewa menyewanya telah habis masa penyewanya. Jadi ketika misalnya ada penyewa habis masa sewanya, setelah itu digugat di pengadilan, itu bisa langsung dieksekusi rumahnya walaupun belum ingkrah putusannya. Nanti kalau nunggu ingkrah putusannya, itu kan sewa menyewa itu kan ya hanya jangka waktu menyewanya saja, seperti itu. Dan untuk putusan serta merta ini bisa diajukan dengan jaminan, misalnya dengan jaminan yang sebanding dengan eksekusinya. Misalnya yang dieksekusi rumah, jadi harus dijaminkan terhadap pihaknya, misalnya dijaminkan rumah juga, seperti itu. Jadi ketika nanti buat jaga-jaga misalnya diajukan upaya hukum, misalnya di kasasi atau banding, nanti putusan tersebut dikalahkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, itu nanti ada jaminannya yang nilainya pun sama. Oke, jadi itu tadi mengenai putusan serta merta, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah.